Ya, bahwa ada saudara-saudara kita yang bertanya, apakah panjenengan atau Kang Mas ini ada izin daripada mursyid rohani maupun mursyid robbaniyah? Maka kita jelaskan ya sekali lagi, padahal sebenarnya sudah kita jelaskan di video-video yang sebelumnya ya saudara-saudara. Ini untuk tidak terjadi fitnah, untuk tidak terjadi penyebaran di masyarakat bahwa seseorang yang menyampaikan itu, yang sekarang ini yang duduk di depan ini adalah tidak mempunyai guru mursyid rohaniyah. Jadi sebelumnya kita tegaskan lagi bahwa kita mempunyai toriko zikir ya, jalur zikir yang muktabaroh, kurang lebih ada 6. Akan tetapi yang diizinkan untuk mentalkin atau diijazahi hanya toriko Naqsabandiyah Khalidiyah. Nah itu. Kemudian jalur nur ini itu toriko juga, tapi jalurnya nur, jalur kepada Nur Muhammad SAW. Maka itu tadi, jadi kita ada izin untuk mentalkin ataupun baiat. Cuma bagi orang-orang yang memang ingin bertemu secara langsung, itu baru bisa ditalkin secara toriko Naqsabandiyah Khalidiyah. Akan tetapi kalau tidak bisa dengan jalur nur jarak jauh. Nah ini saya dapatkan daripada kakek saya. Kakek saya telah meninggal dunia sejak tahun 2014-15, kalau tidak salah 14-15. Nah beliau yang ijazahkan itu dan ada sanadnya masing-masing. Nah kemudian pakaian saya itu tadi, pakaian Al-Fakir ini adalah jalur Nur Muhammad itu dengan Naqsabandiyah Khalidiyah. Oh terus yang kelima torikohnya yang pernah jenengan jalani itu saya jalani tapi tidak selesai. Maksudnya seperti kayak toriko Sattoriyah itu hanya mata pelajaran pertama, toriko Khalwatiyah Yusufiyah juga hanya pelajaran pertama, kemudian Qadiriyah Wasyajili hanya pelajaran pertama, rata-rata pelajaran pertama, kecuali Naqsabandiyah Khalidiyah itu memang sudah diresmikan oleh Syekh Buya Mustari Al-Barunti. Kemudian apa namanya yang jalur nur itu dengan bersanad ke kakek, itu kakek sendiri. Nah itu ya saudara-saudara. Jadi kita jelaskan di sini kenapa seseringnya mungkin panjenengan ini Kang Mas, nah, yang ada di depan ini menjelaskan hanya Allah Muhammad, hanya Allah Muhammad, rata-rata begitu. Kenapa? Karena kata guru kita ya, beliau jelaskan kepada kita, kakek kita, beliau jelaskan bahwa jangan berpisah daripada dua ini. Jangan engkau berpisah daripada syahadat. Jangan engkau berpisah dengan Allah, dengan Muhammad. Maksudnya jangan berpisah, bukan kita ada Allah, ada Muhammad, ada kita, tidak. Namun pegangannya ini. Kemudian nanti ditauhidkan ke ahad seperti di video kita yang kemarin. Jadi yang ada itu hanya Allah dengan Muhammad. Yang ada itu hanya syahadat. Yang ada hanya Tuhan dengan hambanya, Tuhan dengan rahasianya, Tuhan dengan nurnya. Nah bukan mengaku Tuhan, bukan mengaku kita nur, tidak. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya hanya dua saja. Kelihatannya kita masih membagi dua, nur dengan Tuhannya, Rabbul Izzati dengan nur. Nah ini yang mau dimesrakan. Nah ketika saudara-saudara sudah mengetahui yang mana Allah, yang mana yang disebut Allah itu, yang mana disebut Muhammad, yang mana disebut Adam, ini saja kuncinya sebenarnya. Tiga pun ini sebenarnya itu lain namun tidak berlainan. Lain namun tidak berlainan. Adam, Muhammad, Allah. Nah, rasa juga tiga. Rasa Adam, rasa Muhammad, rasa Allah. Sebenarnya kunci daripada ini sebenarnya adalah tiga ini. Allah, Nur, Muhammad. Ya. Jadi kuncinya itu. Kenapa kita tidak dibiarkan untuk keluar daripada situ? Begini, saudara-saudara. Kalau di tingkatan toriko atau di jalan-jalan itu memang ada banyak contoh, ada jiwa ya. Kemudian ada nafsu juga terbagi atas 7, kemudian ruh juga terbagi atas 9, kemudian istilah-istilah akal, pikiran, ego. Nah itu kalau masih ada kita mengkotak-kotakkan itu belum bisa disebut dengan Nur Muhammad. Kapan Mas bisa disebut dengan Nur Muhammad? Kalau sudah diahadkan itu nafsu, pikiran, ego semua, itulah aslinya Nur Muhammad. Menjadi roh, kemudian roh melebur ke menjadi nur. Hanya ada nur.
Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita masih memandang akal, budi, panca indera dan sebagainya, itu masih terpisah-pisah. Itu memang bagian daripada Nur Muhammad. Tapi kalau kita masih terpisah-pisah, masih mengkaji-kaji itu terpisah, bukan Nur Muhammad. Tapi tajallinya Nur Muhammad. Tapi di sini kita mau mentauhidkan ke Nur Muhammad. Nah, barulah ditauhidkan kepada Nur Muhammad ini tidak lain daripada Nur Allah. Nur Allah tidak lain daripada Rabbul Izzati, tajallinya juga. Nah, seperti yang kita bilang tadi, hanya Rabbul Izzati dengan nurnya saja yang ada, itu ibarat. Nah, pengibaratan bahwa jangan keluar daripada itu. Jangan keluar daripada itu. Kemudian ketika sudah mengetahui, diberitahu oleh Allah ya, tentang pengenalan tentang Allah dengan Muhammad, yang ada hanya Allah dengan Muhammad, itu iblis. Nah, mohon maaf ini ya, mohon maaf sekali, iblis itu adalah nafsu. Bahasa atau rekohnya nafsu, bahasa itunya nafsu, tapi nafsu itu iblis, setan itu. Nah, si iblis itu siapa yang berpikir tentang adanya dirinya, tentang adanya ini, adanya kotak-kotak ini, itu adalah kita. Nah, kita itu iblis. Kalau begitu, kita yang disebut iblis itu. Iblis itu kita yang berpikir bahwa kita itu ada, kemudian ada Allah, ada Muhammad, ada Jibril, ada Mikail, ada Israel, ada Israfil. Kita itu iblis. Nah, maka dipahamkan kemarin bahwa Allah itu adalah totalitas. Ya. Maka begitu saudara. Tapi untuk menuju kepada Allah, temukan dulu Nur Muhammad. Tauhidkan dulu semua itu, mesrakan kepada Nur Muhammad bahwa Nur Muhammad itu adalah ruh semesta alam. Kemudian bayangannya adalah alam semesta. Itu tauhidkan dulu. Jadi jadikan semua ini, nah, ya, dalam pandangan basiro mata hati adalah Nur Muhammad sealaman ini. Jangan lagi pandang ayam, langit, bumi, itu belum Nur Muhammad, itu tajallinya. Tapi kalau ditauhidkan semua totalitas daripada seluruh alam semesta, baik yang nampak dan yang tidak nampak, itu baru Nur Muhammad saudara. Tapi kalau dipisah-pisah, ada Nur Muhammad, ada nafsu, ada iblis, bukan Nur Muhammad itu. Itu masih tajallinya ruh. Tapi yang kita maksud di sini totalitas. Totalitaskan dulu itu, tauhidkan dulu itu Nur Muhammad itu. Nah, baru ketika sudah tauhid ternyata Nur Muhammad ini adalah pancaran daripada nur ilahi atau zat. Nah, maksud pancaran itu bagaimana? Pancaran itu dicipta apa tidak? Tidak, tapi bagian daripada tajallinya dirinya. Maksud tajalli itu bagaimana? Paling gampang itu matahari dengan cahaya. Apakah matahari itu, ya, apakah matahari itu menciptakan cahaya, ataukah cahaya itu memang dari matahari? Apakah matahari itu, inti matahari itu, ya, itu mengambil bahan lain daripada zat lain, kemudian menjadikan cahaya, ataukah memang dari zatnya sendiri? Sifat itu, sifatnya yaitu cahaya itu. Jadi Nur Muhammad itu sifat Allah. Apa itu sifat? Sifat itu yang apa namanya? Sifat itu adalah yang berbunyi, ya, yang berasa, yang berupa. Itu sifat itu Nur Muhammad. Jadi sealaman ini kalau ditauhidkan totalitas adalah Nur Muhammad. Tapi kalau dipisah-pisah itu bukan Nur Muhammad, tapi tajallinya. Paham ke tidak? Nah, seperti itu. Maka kenapa kita di dalam belajar, di dalam semua itu kita ada itu lihatnya adalah Allah Muhammad. Baru kita tauhidkan yang ada hanya Allah Ta'ala. Muhammad pun nama, nama, Allah pun nama, tapi bukan hanya sekedar nama. Nah, seperti itu loh. Nah, jadi Allah Ta'ala saja. Begitu itu kalau sudah puncak tauhid. Nah, makanya kita mesrakan. Jadi iblis ini selalu mau membelok-belokkan pikiran ini, ego dan sebagainya, selalu mau membelok-belokkan, padahal sudah jelas nyata, saudara-saudaraku, sudah nyata, jelas, terang. Jadi kita di sini, ya, untuk sebagaimana membuka rahasia-rahasia besar kemarin, ini kita ini bahasa ini ya, bahasa akal ya, bahasa ini aja, bahasa syariat. Maksudnya Allah Ta'ala sendiri kan membuka semua secara hakikatnya, membuka semua di video-video kemarin, dan sudah jelas terang. Jangan lagi dicari-cari barang itu yang sudah jelas, dimesrakan. Jadi itu sudah mending. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepahaman tentang ma'rifat awal. Apa yang dimaksud ma'rifat awal, Mas? Begini, ma'rifat awal itu begini. Contoh ya, ketika saya punya teman, ya, saya punya teman namanya
Bang Golis. Kemudian saya berjumpa dengan Bang Golis, berjumpa dengan Bang Golis, misal 1 kali saya berjumpa. Nah, apakah ketika saya pulang, saya itu bisa dibilang berkenalan dengan Bang Golis? Bisa, tapi baru berkenalan tahap awal. Nah, ketika kita sering ke rumahnya, saya sering ke rumahnya Bang Golis, kedua harinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, 5 kalinya, 6 kalinya, 7 kalinya. Nah, itu baru menjadi mesra, ada hubungan di situ, sehingga kita betul-betul mengenal Bang Golis dan mengenal Bang Golis mengenal saya. Akan tetapi kalau kita hanya menghayal saya kenal Bang Golis, saya kenal fotonya, atau saya kenal dia di YouTube dan sebagainya, itu bukan mengenal tapi awal, belum bertemu. Kalaupun sudah bertemu 1 kali, tidak mungkin pertemuan 1 kali itu langsung kenal, tidak. Begitu juga dengan kita, ibarat saudara-saudara, perkenalan awal, ma'rifat awal, nah, kepada Allah. Kalau kita sering memesrakan tidak putus-putus, itu akan semakin ada kemesraan, kemudian ada hubungan intim di situ, ada hubungan intim dengan Tuhan. Maksudnya rahasianya, rahasia Tuhan dengan Tuhan itu sendiri, Rabbul Izzati. Nanti akan mesra. Nah, itulah yang disebut adalah ma'rifatul khawasul khawas. Nah, kalau sudah mesra sekali dan diangkatlah dia menjadi pengganti yang khusus adalah wali Allah. Itu yang disebut pengganti, itu yang disebut khalifah. Memang Allah Ta'ala mau menjadikan manusia itu, insan itu sebagai khalifah. Akan tetapi kita ini belum tentu khalifah, kita ini belum tentu wali, masih jauh kita ini, karena banyak lalainya, banyak putus-putusnya saudara-saudara. Nah, itulah kenapa kalau barang yang jelas jangan lagi dicari-cari, cukup dimesrakan. Maka puncak terakhir itu sebenarnya ma'rifat. Nah, ketika orang-orang itu tidak merasai lagi bahwa kita itu ma'rifat, tidak merasa lagi kita yang berhakikat, tidak merasa lagi kita yang bertoriko dan bersyariat, tidak tahu apa-apa lagi tentang Tuhan, tidak tahu apa-apa lagi. Subhanallah, itulah puncak ma'rifat, ketidaktahuan apa-apa. Oh, berarti kalau saya bilang begini, mohon maafin saya ini bodoh ini, saya ini nggak tahu apa-apa. Apakah itu yang dibilang? Bukan itu, bukan mulut, tapi ini. Bukan hanya kita mengatakan saya itu nggak tahu apa-apa, begini-begini, bukan yang itu yang dimaksud. Nah, makanya kenapa la ya'riful wali illal wali. Jadi sesama mereka itu bisa merasai, bisa connect. Jadi ketika berbicara connect di situ, sambung rasa, sambung dia punya channel itu. Nah, tapi kalau kita ini masih bukan wali, walet. Nah, begitu ya. Jadi begitu saudara-saudara, apa-apa yang kita jelaskan, apa-apa yang ini kelihatannya kita jelaskan semuanya di video-video itu sebenarnya sudah jelas. Sebenarnya sudah jelas, terang sekali. Tapi kalau dicari-cari terus, ditanyakan terus tentang Allah dengan Muhammad, itu semakin jauh saudara. Percaya deh, semakin jauh. Puncak-puncaknya nanti, tidak ada lagi rasa was-wasmu, tidak ada lagi pertanyaanmu masih ragu-ragu. Kalau orang itu sudah bertemu, apalagi sudah mesra, apa lagi mau dipertanyakan? Diam dalam sadar. Oh, Bang Golis tuh begini. Oh, tidak bertanya lagi, kau di mana Bang Golis? Padahal jelas-jelas sudah di depan. Kau di mana ini Bang Golis? Astagfirullah. Nah, inilah jebakan iblis sebenarnya, pikiran. Memang guru pertama kita itu adalah iblis, pikiran, akal, logika itu. Kemudian baru di akal robbaniyah, yaitu malaikat, guru kedua kita, malaikat Jibril, akal robbaniyah. Tapi Jibril itu dibuang kalau masuk di wilayah tasawuf, dibuang. Makanya saya sering mengatakan dengan saudara-saudara penggal leher itu bahasa perumpamaan. Maksudnya puncaknya itu adalah tanggalkan kepala, injak dia, baru mesra di situ. Tapi kalau masih kita mengikuti pikiran kemana-mana, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir yang ada di dalam itu, semakin jauh saudara. Nah, mungkin begitu saudara-saudaraku, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.